Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Senin pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Allah. Kita boleh berjumpa di hari pertama di minggu ini. Mari kita maknai lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya firman Allah di Senin pagi ini semakin memperkaya kita menjadi orang-orang yang berhikmat, berakal budi dan beriman demi untuk kemuliaan namanya. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali datang menyembah Engkau di Senin pagi ini, seraya menaikkan syukur atas segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami dari waktu ke waktu. Berkenan di hari ini kami yang bersyukur kepadamu, yang hendak kembali menerima firman-Mu lewat apa yang kami baca, beritakan dan renungkan. Berkenan Engkau urapi sekalian kami, agar lewatnya firman ini sungguh menjadikan kami kuat dan mampu melakukan yang terbaik dalam seluruh hidup kami demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab Yesaya 58 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Allah. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah tanahnya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami meredakan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Saudaraku, tema renungan kita di Senin pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, ibadah yang sejati. Saudaraku, kita sangat pahami sebagai orang Kristen bahwa ibadah itu diidentikan dengan kehidupan kita dari A sampai Z, katakan demikian. Artinya di seluruh realitas hidup kita itu adalah ibadah. Artinya kita sedang beribadah kepada Allah. Jadi mau dikatakan bahwa beribadah kepada Allah itu tidak konteksnya tidak hanya ketika kita ada di dalam gereja saja, ya. Tapi seluruh realitas hidup kita itu adalah ibadah atau kita sedang beribadah. Makanya ada 3 panggilan gereja yang kita pahami secara iman, khususnya gereja GPIB, ya, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani. Ya, jadi ini pengertian dari gereja yang beribadah tentunya. Jadi persekutuan betul, kita ada dalam ibadah secara ritual. Tapi soal pelayanan dan kesaksian, konteksnya tentu tidak hanya dalam persekutuan. Artinya kita tidak hanya berbicara lingkup gereja, anggota jemaat yang beribadah, tapi kesaksian dan pelayanan juga itu konteksnya universal. Kita lakukan itu juga dalam konteks yang majemuk, ya, artinya tidak hanya di hadapan umat Kristen saja, tapi kepada semua orang. Makanya Yesus juga kita pahami secara iman kalau Yesus itu memiliki sifat universal. Artinya dia ada di dunia ini untuk menyelamatkan bukan hanya orang Kristen, ya, tapi juga untuk seluruh umat manusia. Nah, konteks ini yang kemudian saudaraku kita harus bangun dengan iman, ya, supaya kita tahu bahwa ibadah kita itu tidak hanya dalam bentuk ritual di gereja saja, tapi ibadah kita juga itu kita nyatakan dalam konteks yang majemuk, ya.
konteks dimanapun kita berada. Makanya amanat agung Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita atau menyampaikan kepada kita, pergi jadikan semua bangsa muridku. Tolong garis bawahi kata semua bangsa. Artinya bukan hanya bangsa di mana ada orang Kristen toh, tapi semua bangsa kita jadikan murid. Nah, bagaimana kemudian refleksi hidup kita ini tuh Bapak Ibu Saudaraku, betul-betul kita maknai, itulah ibadah kita ya, supaya kita mulai menjaga tutur kata kita, sikap kita, perbuatan kita ya, bukan saja di gereja yang dalam tanda kutip ruang ibadah yang kita selalu khususkan sebagai tempat yang suci, tidak. Tapi dimanapun kita berada, di kantor, di pertemanan, di masyarakat, di dalam rumah, itu juga adalah ruang bagi kita untuk beribadah kepada Allah ya. Makanya kalau kita baca kitab Roma pasal 12 ayat 1, persembahan yang sejati itu adalah ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh. Nah, mempersembahkan tubuh saudaraku tentu tidak hanya di ruang gereja, tapi dimanapun ya. Jadi kita tidak bisa memilah-milah. Ini konteks di mana kita nyatakan kebaikan, di sini kita nyatakan kejahatan, tidak. Tapi mau di dalam gereja ataupun di luar gereja atau dimanapun kita berada, kita harus menyatakan pribadi yang baik. Ya, bahkan gereja sendiri juga memiliki dua pengertian, gereja yang ekstrovert dan gereja yang introvert. Artinya gereja yang melayani ke dalam, tapi gereja juga yang melayani keluar. Jadi peran kita saudaraku itu selalu kita nyatakan dalam seluruh realitas hidup kita, karena disitulah kita beribadah. Nah, ini baik sekali saudaraku, karena seringkali kita terjebak dengan pengertian kita atau paradigma yang bermunculan begitu beragam di konteks kehidupan kita yang mencemuk ini, sehingga terkadang kita mengikuti apa yang dikatakan oleh orang lain bahwa ibadah itu konteksnya hanya spiritual. Jadi kita tidak melihat hal-hal yang duniawi, yang jasmani, kita harus sikapi dengan iman ya. Sehingga seringkali banyak orang dalam konteks di luar gereja menghalalkan segala cara, kan dia pikir ini kita tidak sedang beribadah. Padahal apapun yang kita lakukan di konteks di luar gereja pun Tuhan minta pertanggungjawaban kepada kita saudaraku. Jadi menyatakan iman bukan pada waktu kita dalam gereja saja, tapi dimanapun kita berada kita harus tetap menyatakan iman kita kepada Kristus sebagai Allah yang akan membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Ini yang mau disoroti dalam bacaan kita di ayat 3 saudaraku. Coba kita lihat. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua berumah. Artinya saudara begini, ya. Di sini orang-orang yang menyatakan ibadahnya dalam bentuk apapun ya, dia meminta itu diklaim oleh Allah atau dinilai oleh Allah menurut maunya mereka, sementara yang Allah tahu sembari mereka menyatakan ibadah itu, mereka juga masih memikirkan kepentingan pribadinya. Artinya tidak di totalitas hidupnya mereka berkiprah untuk Allah. Nah, di sini Allah tidak mau diabaikan, tidak mau dinomorduakan saudaraku. Dia menjadi yang prioritas. Bahasa yang dipakai oleh gereja selalu yaitu penyangkalan diri. Coba kita baca saudaraku di dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-8. Injil Markus pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-34 dikatakan di sana demikian firman Allah. Lalu Yesus memanggil orang banyak, tolong garis bawah kata orang banyak, dan murid-muridnya. Artinya murid-muridnya itu saya dan Bapak Ibu. Orang banyak itu saya katakan semua manusia dipanggil untuk ini. Jadi Yesus itu memiliki sifat universal. Dia tidak hanya untuk orang gereja, tapi untuk semua manusia. Kata orang banyak memanggil orang banyak berarti siapapun yang mau datang. Jadi para murid sini mewakili kita, orang yang percaya kepadanya atau orang Kristen ya. Dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Itu yang pertama.
Dia harus menyangkal dirinya. Jadi penyangkalan itu harus ada pada kita, saudara. Penyangkalan diri itu adalah kita tidak lagi berbicara kepentingan kita. Kalau betul-betul kita sudah beribadah, ibadah saja. Ibadah saja. Ya. Kita tidak lagi berbicara tentang A, B, C, D. Ya. Ibadah saja. Makanya dalam ayatnya yang pertama di Yesaya 58 dikatakan, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukan kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Jadi betul-betul kita lakukan dengan total. Jangan kita tahan-tahan, jangan kita setengah-setengah hati. Ya. Betul-betul dengan total, sepenuh hati. Karena Allah kita itu Allah yang tidak mau diduakan. Dia mau selalu dia yang dikedepankan. Dia menjadi sosok yang prioritas. Karena apa, saudaraku? Karena dia sudah menjanjikan sesuatu yang sempurna. Apalagi yang mesti kita pikirkan. Ya. Apalagi yang mau kita cari kalau ternyata dalam Tuhan kita mendapatkan sesuatu yang sempurna, yaitu sorga. Ya. Makanya dikatakan tadi dalam Injil Markus 8 ayat 34. Yang pertama, harus menyangkal diri. Yang kedua, kita harus memikul salib. Ya. Bersedia untuk mengalami apapun sebagai bukti kesetiaan kita yang beribadah kepadanya dalam konteks apapun. Supaya bagian ketiga di ayat 34 tadi, kita bisa mengikut dia. Jadi ada 3 poin. Kalau kita mau betul-betul beribadah kepada Allah, 1 menyangkal diri, 2 memikul salib, dan ketiga mengikuti dia. Injil Markus pasal 8 ayat 34. Jadi ini baik, saudaraku. Ya, supaya di totalitas hidup kita mulai prepare diri kita, bangun semangat kita betul-betul memahami bahwa kita beribadah itu dalam seluruh realitas hidup kita, bukan hanya di gereja, tapi juga di kantor. Kita tidak berlaku curang, tidak korupsi, tidak menfitnah, tidak menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan orang lain. Dalam pertemanan kita tidak menjadi musuh dalam selimut, tuduh-tuduh menanduk, ya, dan seterusnya. Betul-betul kita menjadi orang yang care, punya bela rasa, peduli, sayang, siap mendukung orang lain, mengakui kelebihan orang lain. Kita tidak punya rancangan jahat kepada orang lain. Itu bentuk ibadah. Ya. Jadi ritual boleh kita laksanakan dalam persekutuan, tapi ingat ada 2 panggilan gereja yang harus kita ikuti juga, yaitu bersaksi dan melayani. Jadi, dan konteksnya bukan hanya gereja, tapi dimanapun kita berada, kita harus bersaksi, kita harus melayani. Sembari kita bersekutu, ya, supaya kita tahu bagaimana kita menjawab 3 panggilan gereja ini menjadi sebuah kekuatan yang besar dalam diri kita dari waktu ke waktu. Semangat untuk ini, saudaraku. Ingat, firman Tuhan katakan lewat tema khotbah kita, kita harus menyatakan ibadah kita yang sejati. Dan ibadah kita yang sejati itu ada dalam seluruh realitas hidup kita. Di sanalah kita beribadah untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk berkat bagi kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan, Kau berikan pengertian baik bagi kami bahwa dimanapun kami berada, di situ kami beribadah kepadamu sebagai wujud bakti kami kepadamu, yang bersyukur kepadamu. Berkenan Tuhan, apapun yang kami lakukan selalu menyenangkan hati-Mu agar kami diberkati dan berkat itu membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Allah di sorga, dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan, lalu pimpin kami sepanjang hari ini, agar hari esok kami tetap ada dalam kesetiaan untuk merenungkan firman-Mu dan melakukannya demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.